Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbis shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi PTIK A sampai E, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengirimkan sebuah video yang berjudulkan jaringan ad hoc, ya. Jadi ada beberapa materi kita lagi yang tinggal, yakni 2, perihal jaringan ad hoc 1, kemudian satu lagi mempraktekkan cara men-setting WLAN di router IndiHome. Nah, berarti ada 2 materi yang belum Bapak berikan sebagai pengganti 2 kali pertemuan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan bicara tentang jaringan ad hoc, struktur, fungsi, dan aplikasinya. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, apa saja isi dari slide ini? Yang pertama kita akan bicara tentang pengantarnya, kemudian jenis-jenisnya, protokol dan arsitektur. Protokol itu aturan, kemudian aplikasi, studi kasus, lalu tantangan dan masa depan jaringan ad hoc ini. Nah, definisi dan karakteristik, kita akan bicara apa sih itu jaringan ad hoc. Nah, dikatakan di sini bahwa merupakan bentuk jaringan komputer yang terdesentralisasi. Kalau ada sentralisasi terpusat, maka desentralisasi itu tidak terpusat. Nah, memungkinkan perangkat lain untuk saling berkomunikasi secara langsung tanpa perlu infrastruktur jaringan tetap. Apa sih Pak maksudnya infrastruktur jaringan ini? Perangkat atau perangkat yang lainnya. Contohnya kita terhubung dalam suatu WLAN, biasanya kan terhubung dulu dengan alat yang namanya access point. Ya. Nah, kita saling terhubung dengan HP 1 dan HP 2 melalui access point. Tapi kalau kita menggunakan ad hoc, kita tidak perlu perantara. Ya, bisa antara HP dengan HP, laptop dengan laptop. Itu yang dikatakan dengan komunikasi tanpa perlu infrastruktur jaringan tetap. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ad hoc. Nah, kemudian apa sih Pak ciri-ciri dari jaringan ad hoc ini? Yakni jaringan ini bersifat dinamis, ya, berubah-ubah, lawannya konstan, tetap, ya. Dinamis dengan node yang dapat berinteraksi dengan satu sama lain. Node di sini, node atau bacanya node ini bisa merupakan representasi dari perangkat. Nah, perangkatnya di sini laptop. Itu dikatakan dalam suatu topologi dibilang node, ya. Nah, jadi dengan sifatnya dinamis tadi yang dapat berinteraksi satu sama lain memungkinkan penambahan dan pengurangan perangkat seiring waktu tanpa kesulitan. Jadi kalau kita membangun jaringan ad hoc antara 3 buah perangkat A, B, dan C, maka kita bisa saja membuat ad hoc dengan menambahkan 1 lagi, menambahkan 2 lagi. Maka mungkin keadaan tersebut bisa dibikin, ya, tanpa ada kesulitan. Nah, kemudian yang ketiga, kapan kita menggunakan jaringan ad hoc ini, Pak? Nah, jaringan ini ideal digunakan dalam situasi mendesak saat tidak ada infrastruktur jaringan. Misalnya kita cuma punya perangkat, ya, kita cuma punya perangkat laptopnya saja, tidak ada access point. Nah, jadi di laptop itu pastinya punya wireless, punya wifi, yang mana bisa berfungsi, wifi itu bisa berfungsi sebagai transmitter, pemancar, dan juga sebagai receiver. Buktinya apa, Pak? Buktinya
kalau kamu punya laptop, ada ketik di Windows itu mobile hotspot untuk berbagi jaringan. Saat kamu mengaktifkan mobile hotspot, artinya laptop kamu itu dijadikan sebagai sebuah transmitter. Ya. Maka laptop kamu itu dijadikan sebuah transmitter sebagai pemancar yang memancarkan sinyal internet. Nah, bukan hanya laptop, tapi HP kamu pun demikian. Nah, jadi ad hoc ini digunakan dalam situasi mendesak saat tidak adanya infrastruktur. Nah, seperti apa Pak? Dalam operasi militer atau saat bencana alam memerlukan komunikasi yang cepat. Nah, maka itulah di mana jaringan ad hoc ini digunakan. Kalau saya dulu menggunakan jaringan ad hoc ini buat main buat main game lokal. Game lokal itu maksudnya gini, dulu saya masih ingat, saya main motor GP dengan 3 orang adik kelas saya. Jadi dibikin jaringan ad hoc itu, dia yang setting. Kemudian saat sudah saling terhubung, jadi saat main motor GP itu di dalam game laptop kita itu, di dalam permainan game yang ada di laptop kita itu, kawan kita juga ada. Begitupun sebaliknya. Di tempat kawan kita, di layar kawan kita, nampak pula kita. Apa nama motornya, kemudian siapa nama kita ada juga, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya saja. Kemudian, apa sih Pak keunggulan dari jaringan ad hoc ini? Nah, dikatakan di sini keunggulan utamanya adalah fleksibilitas dan kemudahan pengaturan. Fleksibel ini tidak kaku. Ya, jadi bisa terhubung tanpa harus adanya infrastruktur tambahan, device tambahan. Jadi perangkat itu bisa saling terhubung antar perangkat tanpa adanya media. Kemudian kemudahan pengaturan. Nah, pengaturannya juga mudah, bisa kita lihat tutorialnya nanti, you bisa cari sendiri. Serta kemampuan untuk berfungsi di lingkungan yang sulit diakses oleh jaringan tradisional. Ya, jaringan tradisional, jaringan seluler misalnya, jaringan internet misalnya begitu ya. Nah, kita bisa membuatnya jaringan antar kita-kita saja. Nah, tapi walaupun begitu keunggulannya, bukan tanpa ada kelemahan. Maka kelemahannya di sini adalah mencakup isu keamanan yang lebih tinggi dan keterbatasan dalam pengelolaan lalu lintas data. Jadi isu keamanan ini merupakan suatu merupakan suatu masalah yang mana untuk keamanannya ini ya lebih rentan gitu ya. Lalu keterbatasan dalam pengelolaan lalu lintas data. Jadi dalam pengelolaan lalu lintas data itu kurang termanajemen dengan baik. Nah, itu dia. Yang mana dapat menyebabkan penurunan kinerja jaringan pada skala besar. Misalnya skala besarnya sudah 20 laptop yang saling terhubung. Nah, lalu lintas datanya tidak ada kontrol. Nah, maka itu akan menyebabkan penurunan kinerja jaringan. Misalnya kita mentransfer dari laptop A ke laptop F misalnya. Nah, tapi karena lalu lintasnya itu kinerjanya rendah, saat transfer data itu terasa sangat lama. Itu maksudnya. Lalu selanjutnya jenis-jenis jaringan ad hoc. Nah, ya. Yang pertama itu ada namanya MANET, Mobile Ad Hoc Network. Ya, mobile ini kalau saya katakan yang kamu ingat adalah perangkat yang bisa dibawa-bawa. Nah, apa karakteristik MANET ini, Pak? MANET itu memiliki sifat dinamis yang berubah-ubah dengan not bergerak secara bebas. Nah, ingat ya, mobile itu identik dengan bergerak secara bebas. Not di sini adalah perangkat. Jadi, mobile ad hoc ini adalah ad hoc daripada perangkat-perangkat yang bisa dibawa-bawa. Yang ini perangkat tanpa infrastruktur tetap, memungkinkan fleksibilitasnya tinggi dan kemandirian di berbagai lokasi jaringan. Fleksibelnya tinggi ya, kita nggak tergantung, kita bisa leluasa, lalu kita mandiri di berbagai lokasi jaringan.
Nah, kita tak harus terhubung ke dalam jaringan umum, jaringan publik, tapi kita bisa membuat suatu komunitas jaringan sendiri-sendiri. Itu maksudnya. Lalu apa sih Pak magnet itu kegunaannya? Nah, jadi magnet itu digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi militer. Nah, itu biasanya yang dipakai itu ya. Lalu konferensi tanpa kabel dan jaringan darurat untuk mendukung komunikasi dalam situasi sulit atau temporer. Nah, jadi lebih kepada situasi-situasi darurat ya, apalagi militer. Karena untuk menghubungkan data satu di perangkat A dan di perangkat B itu, dan kalau perangkatnya banyak dan kita harus terhubung, maka kita gunakan jaringan ad hoc ini. Yang kedua namanya adalah Vehicular Ad Hoc Network atau VANET. Nah, jadi aplikasinya gimana Pak? Ini VANET ini mendukung aplikasi seperti sistem navigasi cerdas. Ya, sistem navigasi mungkin agak-agaknya petunjuk-petunjuk misalnya ya. Peta misalnya, atau navigasi darat ataupun navigasi yang ada di laut. Lalu VANET ini juga diimplementasikan manajemen lalu lintas, ya seperti yang ada di traffic light misalnya, lampu merah, lampu hijau. Di sana dipakai VANET itu tadi, vehicular. Dan komunikasi antar kendaraan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan. Ini biasanya digunakan oleh kendaraan-kendaraan elektronik. Misalnya saya punya mobil Tesla 1, kamu punya mobil Tesla juga 1 di belakang. Nah, antara mobil kita itu bisa saling terhubung dan bisa kita saling bercakap-cakap di dalam mobil itu, walaupun mobil kita terpisah. Nah, itu dia VANET itu. Kemudian VANET itu tantangannya gimana Pak? Ada beberapa tantangan, mencakup keamanan juga. Jadi dalam suatu jaringan itu tantangannya pasti selalu keamanan. Lalu setelah itu privasi pengguna. Jadi dengan jaringan VANET ini privasi pengguna itu bisa terekspos, ya. Lalu latensinya tinggi. Dalam jaringan VANET itu latensi ini bisa jadi apa istilahnya latensi ini ya? Nanti bisa you cari saja, semacam keterlambatan ya, latensi ini keterlambatannya ya. Keterlambatannya itu tinggi. Bagusnya latensi ini gimana Pak? Namanya keterlambatan ya harusnya rendah, latensinya rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan latensi. Dan kesulitan dalam menjaga konektivitas antara kendaraan yang bergerak cepat. Ya jelas, kalau sayanya cepat, kamunya lambat, ya sulit kita mendapati konektivitas yang mumpuni. Karena tidak ada kesesuaian kecepatan dan kualitas jaringan penghubung kita itu kadang kuat jika posisi kita berdekatan dan pastinya lemah kalau posisi kita berjauhan. Selanjutnya adalah keuntungan VANET. Nah, keuntungan VANET ini termasuk peningkatan keselamatan. Ya, jadi kita dengan adanya komunikasi kita bisa meningkatkan keselamatan. Misalnya di depan itu ada bencana, ada kecelakaan atau gimana, kita cepat memberitahukan pada kendaraan yang di belakang. Lalu pengurangan kemacetan. Nah, dengan saling komunikasi itu kita bisa mengetahui posisi, wah di depan ini sebentar lagi mau macet. Nah, kita kasih tahu sama rombongan kita bahwa ada kemacetan sehingga kita memilih jalan yang alternatif. Lalu peningkatan pengalaman berkendara yang melalui informasi real time tentang kondisi jalan dan keadaan sekitarnya. Nah, jadi dengan adanya VANET ini kita memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real time. Ya, secara real time, secara waktu yang nyata tentang kondisi jalan, bagaimana jalannya di depan, trafiknya bagaimana, sehingga kita bisa komunikasikan dengan yang lainnya. Next, ada lagi namanya WSN atau Wireless Sensor Network. Dikatakan di sini fungsinya bahwa untuk
pengumpulan data dari lingkungan secara real time. Secara waktu yang nyata. Memang di waktu itu juga pengumpulan data itu bukan sama kayak live. Kamu nonton live itu kan memang nyata, orangnya lagi live betulan, lagi ngambil konten secara live ya, sehingga kita bisa chat dengan mereka, lalu mereka bisa membalas di waktu yang sama. Kemudian pemantauan kondisi lingkungan merupakan juga fungsi daripada wireless sensor network ini. Kondisi lingkungan kita bagaimana? Kondisi daripada asap misalnya, itu kalau di Padang itu ada namanya sensor dalam pemantauan kualitas udara. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau dah merah itu dikasih tahu sebaiknya di rumah. Nah, lalu ada lagi digunakan dalam aplikasi otomatisasi industri, robot-robot dalam bikin elektronik, bikin apa dan yang lainnya. Kemudian juga smart home sebagai pengendali berbasis sensor. Contohnya di sini kita menggunakan lampu otomatis, ya. Kemudian kita menggunakan juga sapu otomatis dari Xiaomi. Itu akan bergerak sendiri, yang mana saling terhubung dengan perangkat-perangkat yang lainnya seperti lampu. Lampu kan sekarang ada juga wireless, ya. Bisa kita atur hidupnya berapa jam dengan HP kita saja, ya. Misalnya lampu kita itu hidupnya jam 6, kita setting jam 6, ya. Kita setting jam 6, maka kita kirim perintah tersebut, maka disimpan oleh apa itu? Hidupnya jam 6, matinya pun juga jam 6 pagi. Kira-kira demikian. Lalu implementasinya gimana, Pak? Diterapkan dalam berbagai sektor seperti pertanian pintar, pengawasan lingkungan, contoh tadi pemantauan kesehatan misalnya, pemantauan alat kesehatan, contohnya kita ingin mendiagnosa kita ini gimana, alat CT scan misalnya, ada datanya itu dikirim lagi secara ke perangkatnya komputernya dokter, ya, secara otomatis. Bahwa ini dah pasien, lalu komputer itu terhubung pula langsung ke perangkat pencetak hasil CT scan tadi. Nah, itu dinamakan dengan ad hoc juga. Nah, lalu di samping itu digunakan dalam sistem keamanan memungkinkan pemrosesan data yang efisien. Dalam sistem keamanan ad hoc ini. Ya, apa sih keterbatasannya, Pak? Yang mana mencakupnya adalah baterai pada node sensor. Jadi namanya sensor itu sama dengan panca indera dari sebuah perangkat, ya, yang mana butuh baterai. Bahkan perangkat itu sendiri terkadang butuh baterai juga, ya. Maka itu salah satu keterbatasannya, energi. Lalu kemampuan pemrosesan yang terbatas. Dengan adanya wireless sensor network ini, pemrosesannya itu terbatas sehingga tidak bisa secepat yang sebelumnya. Serta tantangan dalam transmisi jarak jauh. Transmisi jarak jauh itu tantangan, ya, karena semakin jauh jaraknya, semakin rendah kualitas jaringan. Serta jaminan kualitas layanan. Ya, layanannya itu terkadang ya kurang maksimalnya, bisa jadi karena jarak, bisa jadi karena pemrosesan yang lambat. Nah, itu tidak ada jaminan kita mendapatkan sinyal bagus, kemudian tidak ada jaminan pemrosesan data yang cepat. Itu maksudnya. Nah, lalu protokol dan arsitektur. Nah, protokol proaktif. Jadi protokol ad hoc ini, pengerutian atau routing, ya, ada dua. Ada yang proaktif, ada yang reaktif. Nah, protokol proaktif adalah routing yang secara terus-menerus. Jadi dia aktif ini. Aktif dia terus, proaktif. Ya. Karena biasanya main game itu punya skill. Ada skill pasif, ada skill aktif. Ya, aktif itu ada yang aktif terus-terusan, maka dikatakan proaktif. Kemudian ada skill yang misalnya skill reaktif. Reaktif itu skill itu hidup ada apanya. Ada apanya dulu, ada pemicunya dulu. Nah, kira-kira demikian, ya. Nah, tapi kalau dalam ad hoc dikatakan di sini adalah proaktif. Protokol itu adalah routing yang secara terus-menerus memperbarui routing tabel pengerutian.
tanpa permintaan daripada pengirim. Tidak ada kita minta, dia bekerja saja secara otomatis. Itu maksudnya. Kemudian kalau reaktif ini gimana Pak? Hanya mengaktifkan proses pencarian jalur atau pengerutian atau routing saat ada permintaan. Istilahnya kalau dia orang Minang ini dipukul dulu baru bergerak. Nah, itu maksudnya reaktif. Reaksi. Bekerjanya berdasarkan reaksi. Ada reaksi dulu. Nah, selanjutnya, ini ada selanjutnya. Ada permintaan data. Jadi dia protokol reaktif ini dia berjalan berdasarkan permintaan data ya, permintaan daripada user dulu. Nah, ya, dengan adanya ini membantu menghemat sumber daya, kemudian meminimal overhead. Overheat maksudnya ini ya, pakai T bukan D, panas. Kemudian arsitektur jaringan ini terdiri daripada topologi dan desain. Nah, yang pertama, topologi ad hoc ini dapat bervariasi, ya beda-beda ya, berdasarkan jenis konektivitas, frekuensi, dan perangkat yang terhubung. Berfungsi untuk menetapkan cara saling berinteraksi. Ada yang topologinya bus misalnya, ada topologinya ring, macam-macam. Arsitekturnya gimana Pak? Arsitekturnya fokus pada menyusun elemen jaringan agar berfungsi secara optimal yang mencakup pemilihan komponen dan pengaturan konfigurasi yang tepat. Nah, di arsitekturnya fokusnya kepada elemen-elemen jaringan, yang mana elemen jaringan ad hoc ini pastinya adalah antar perangkat-perangkat. Nah, itu dia. Kemudian aplikasi dan studi kasus. Nah, yang pertama yakni bagian pertama keamanan dan komunikasi. Jadi pengaplikasiannya ada pada teknologi modern digunakan dalam komunikasi aman dan intelijen untuk menghindari gangguan dan menjaga kerahasiaan. Ya, jadi terhubungnya istilahnya antar perangkat dengan perangkat tanpa media. Misalnya kalau saya nelpon Anda, maka akan ada media. Medianya adalah BTS atau tower itu sendiri, tower Telkomsel kalau saya pakai Telkomsel. Nah, kalau ad hoc tidak, memang antar perangkat dengan perangkat langsung, ya, sehingga tidak ada intervensi oleh pihak-pihak yang lain. Kemudian apa Pak? Untuk operasi taktis, ya, misalnya ada tentara special force itu, misalnya kalau kita itu punya Denjaka itu dikirim melakukan misi gitu ya dalam suatu daerah, itu dikirimnya itu paling banyak itu berlima. Nah, jadi berlima itu komunikasi radio mereka itu ya antar mereka saja, antar perangkat radionya saja, tidak ada apa yang lain, tidak ada melalui media-media yang lain, antar perangkat mereka saja, sehingga yang bisa mendengar jika si A bicara, maka si B sampai si E itu dengar, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Lalu bisa digunakan dalam aplikasi sipil, misalnya penggunaan urban, teknologi ditetapkan dalam perencanaan kota, ya lebih kepada tata ruang kota, misalnya tata kelola, pengelolaan sumber daya, dan yang lain-lainnya. Lalu aplikasi darurat, misalnya ya, menggunakan untuk koordinasi respon bencana, mendeteksi ancaman, itu digunakan yang demikian. Lalu aplikasi komersial misalnya seperti menganalisa pasar dan menjangkau lebih banyak pengguna melalui platform digital, ya. Lalu studi kasusnya ada analisis bagaimana teknologi membantu dalam penanggulangan bencana, termasuk sistem peringatan dini, rehabilitasi pasca bencana. Nah, jadi ad hoc ini dipakai dalam penanggulangan bencana, komunikasi dalam penanggulangan bencana alam. Nah, kalau yang kedua, studi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan acara besar, termasuk keamanan manajemen pengunjung dan interaksi real time secara berlangsung, ya. Bisa jadi di sini penggunaan apa misalnya ya, tes PNS ya. Tes PNS itu kalau tidak salah ad hoc juga. Nah, jaringan semacam gitu juga ya. Kemudian tantangan dan masa depan.
Nah, tantangan utama dari segi keamanan ini menjadi sebuah tantangan vital juga karena meliputi ancaman terhadap privasi data, serangan cyber, kemudian di sini perlu enkripsi atau pengkodean yang kuat. Lalu ada istilah scalability. Scalability ini menyangkut kemampuan jaringan menangani pertumbuhan pengguna dan perangkat tanpa penurunan kinerja. Ya, scalability ini skala. Ya, skala apa kaitannya Pak tentang kemampuan jaringan menangani pertumbuhan pengguna? Yang mana jaringan ini harus menjawab tantangan kalau nanti jaringan ini banyak yang memakai. Maka tentu kalau banyak yang memakai, tentu ada penurunan kinerja serta meningkatkan latensi, ya keterlambatan pengiriman datanya tinggi, kemudian bandwidth kita itu menjadi kecil, bandwidth kita itu terbatas juga. Nah, lalu masalah keterbatasan energi juga. Nah, dalam ad hoc ini bisa mengurangi umur dari perangkat serta keandalannya, sehingga penting untuk mengembangkan solusi hemat energi. Lalu apa Pak masa depan ad hoc itu? Yakni tren teknologi yang mana tren teknologi seperti IoT, Internet of Things, 5G, AI berpotensi mendorong inovasi dalam jaringan ad hoc, termasuk percepatan komunikasi dan efisiensi. Nah, jadi pengembangan teknologi baru 5G, AI bisa digunakan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas dari ad hoc. Yang kedua, potensi pengembangan. Ya, jadi potensi pengembangan ada pada sisi aplikasinya, bisa dalam bidang transportasi, kesehatan, militer, dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga, integrasi dengan teknologi baru. Ini penggabungan dengan teknologi yang baru. Ya, seperti blockchain, edge komputer, misalnya you bisa cari sendiri, yang mana dapat meningkatkan keamanan, kecepatan daripada jaringan ad hoc itu sendiri. Nah, baik saudara, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Adapun kata-kata sulit rasanya dalam video ini bisa Anda cari sendiri. Dan tinggal satu kali materi lagi yang akan saya sampaikan dan akan saya buat dalam bentuk video juga. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.